Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Puji syukur kehadapan Tuhan. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita menghampiri tahta kudus Tuhan dan kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siara Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami di surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang akan memberkati dan menyertai ibadah kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami boleh Kau layakkan untuk datang di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, sungguh hal yang indah ketika kita bisa menikmati kasih Tuhan. Ketika kita bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Betapa hati kami bersyukur padamu Tuhan pada saat ini. Ada kesempatan kembali kami boleh bersekutu bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kami telah menyanyi memuji Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tenangkan hati dan telinga kami Bapa. Di tengah-tengah begitu banyak suara yang kami dengar setiap hari. Biarkanlah pada saat ini kami kembali boleh mendengar Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang selalu siap belajar dan diajar oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biarlah Allah Roh Kudus memberikan dia hikmat bijaksana dan kuasa dari Tuhan. Supaya firman Tuhan yang kami baca renungkan ini boleh menggerakkan kaki dan tangan kami. Untuk kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Sehingga orang boleh melihat ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah ada jarak tetapi tetap dekat. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan merupakan dasar perenungan kita. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang ketujuh. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat ketujuh. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ada jarak tetapi tetap dekat. Yang pertama saya mau mengajak kita memikirkan apa maknanya. Ada jarak tetapi tetap dekat. Saya melihat di dalam dua aspek. Aspek pertama berbicara tentang konteks di mana bagian firman Tuhan yang kita baca. Ada jarak tetapi tetap dekat. Ini menggambarkan tentang ada jarak yang memisahkan antara Paulus yang pada waktu menulis surat ini ada di dalam penjara di Roma dengan jemaat Filipi, yaitu salah satu jemaat yang ada di daerah Makedonia atau secara geografis dikatakan ada di daerah Yunani. Saya coba melihat di dalam kamus kira-kira berapa jauh Roma dan Makedonia. Saudara, saya dapatkan di sana dikatakan kurang lebih 841 kilometer. Ada jarak yang memisahkan Paulus dengan jemaat yang ada di Makedonia, yaitu sekitar 841 kilometer. Tetapi kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, kita akan mendapati sekalipun ada jarak yang memisahkan mereka, bukan hanya jarak, kalau saya mau katakan kondisi hidup yang dua-duanya tidak menyenangkan. Kalau Bapak Ibu tahu bagaimana latar belakang kondisi jemaat Filipi pada waktu itu, mereka ada di dalam masa-masa yang sulit karena iman mereka kepada Tuhan. Demikian juga Paulus dipenjara karena imannya kepada Kristus. Di dalam jarak dan dalam kondisi yang tidak mengenakan ini, saudara, antara Paulus dan juga jemaat di Filipi tetap memiliki relasi yang dekat satu dengan yang lain. Bahkan saya mau katakan, waktu saya baca bagian ini, saya mendapati ada kedekatan secara emosional di antara mereka.
Sekalipun ada jarak yang memisahkan, sekalipun ada kondisi hidup yang tidak menyenangkan, tetapi kedua pihak ini, baik Paulus di satu sisi dan jemaat di Filipi satu sisi, mereka tetap ada relasi dan kedekatan emosional yang dekat. Hal yang kedua dari bagian ini, dari tema ini saya mau mengajak kita merenungkan bagaimana dengan kita pada hari ini. Ada jarak tetapi tetap dekat. Bapak Ibu, kita semua tahu kita hidup di saat ini di dalam masa pandemi ini. Ya, dengan tema ini saya mau mengatakan bagi kondisi kita hari ini, ada virus corona yang membuat jarak pemisah antara kita dengan sesama kita. Tetapi sebagaimana Paulus dan Filipi, jemaat di Filipi itu kita rindu kita juga dengan sesama, sekalipun ada virus corona yang membuat jarak di antara kita, saudara. Tetapi biarlah relasi dan kedekatan kita secara emosional itu tetap dekat. Ya, itu kira-kira artinya Bapak Ibu. Ada jarak tetapi tetap dekat. Ada virus corona yang menjadi jarak pemisah antara kita. Tapi biarlah kedekatan kita, relasi kita, kedekatan kita secara emosional itu tidak makin menjauh tapi makin mendekat. Satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Bagaimana atau apa rahasia atau apa kuncinya? Sekalipun Paulus dan jemaat di Filipi ini ada jarak yang memisahkan mereka, tetapi mereka bisa tetap dekat. Perhatikan tadi Paulus katakan, kamu ada di dalam hatiku. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu saya mempelajari bagian ini, ada satu kunci atau rahasia, sekalipun ada jarak tetapi kita bisa tetap dekat dengan orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, yaitu apa Bapak Ibu? Kalau saya perhatikan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, juga ayat-ayat selanjutnya di sepanjang surat Filipi, saya melihat Bapak Ibu, sekalipun ada jarak yang memisahkan Paulus dengan jemaat di Filipi, tetapi mereka tetap menjaga dan membangun hubungan yang lebih baik satu dengan yang lain. Dengan kata lain Bapak Ibu, sekalipun ada jarak tapi mereka tetap dekat karena mereka tetap menjaga relasi atau hubungan yang baik satu dengan yang lain. Bahkan mereka terus membangun hubungan itu sehingga hubungan itu makin hari makin indah dan makin dalam antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita juga dipisahkan oleh virus corona. Tapi biarlah virus corona itu tidak memisahkan atau makin memudarkan relasi kita satu dengan yang lain. Kita rindu kiranya di tengah-tengah apa yang kita alami saat ini, relasi atau hubungan dan kedekatan secara emosional kita bisa kita tetap pertahankan. Bahkan kita membangunnya lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apa wujudnya yang ketiga? Kalau tadi kita sudah mengerti apa maknanya, yang kedua apa kuncinya, dan yang ketiga saya rindu bersama-sama kita belajar apa wujudnya sekalipun ada jarak, tetapi kita bisa tetap dekat satu dengan yang lain. Bapak Ibu belajar dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, saya mau mengajak kita memikirkan minimal ada 3 hal yang harus kita miliki sebagai wujud kita, sekalipun kita ada jarak, tapi kita bisa tetap dekat dengan sesama kita. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu mari kita memiliki sikap yang saling peduli satu dengan yang lain. Ayat ketiga di sini kita mendapati ada kata kalimat yang mengatakan, Paulus mengatakan, aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dengan kata lain, di tengah-tengah kondisi Paulus yang begitu tidak menyenangkan di dalam penjara, tangan yang terbelenggu, kaki yang terpelenggu, suasana yang pengap, tetapi dia tetap peduli dengan kondisi yang terjadi di jemaat Filipi. Makanya tidak heran dia menuliskan surat ini untuk menasihati mereka, untuk mengingatkan mereka, dan peduli dengan segala yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Filipi. Sebaliknya juga begitu Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, kita mendapati bagaimana jemaat di Filipi ini pun peduli dengan apa yang terjadi dengan Paulus yang ada di dalam penjara.
Sehingga kalau kita melihat dalam catatan selanjutnya, jemaat di Filipi pernah mengirim orang untuk melayani Paulus di dalam penjara. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini. Sekalipun ada jarak, kita bisa tetap dekat kalau kita mau saling peduli satu dengan yang lain. Apa artinya Bapak Ibu saling peduli? Saya melihat di sini saling peduli artinya kita tidak egois. Bapak Ibu bisa bayangkan kondisi Paulus di penjara seperti itu, bagaimana bisa peduli. Tetapi dia belajar menanggalkan keegoisannya. Dia tidak melulu memikirkan dirinya sendiri. Hari ini di tengah-tengah masa pandemi yang sulit dan tidak menentu ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sulit untuk bisa peduli dengan orang lain kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Sadarlah Bapak Ibu, di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling kita supaya kita belajar peduli dengan mereka. Paulus di tengah-tengah segala kesulitan kesukarannya, dia tetap peduli dengan jemaat yang ada di Filipi. Dia care. Dia memperhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sebagaimana kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 36. Di sana dikatakan Yesus berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Ya, dia mempedulikan setiap orang yang dia jumpai. Anak-anak, orang tua, orang-orang yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Itu yang Tuhan Yesus pedulikan dan perhatikan. Katanya bagian firman Tuhan itu mengatakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus. Ada belas kasihan hati Yesus kepada mereka. Yesus peduli dengan mereka. Paulus juga di tengah-tengah semua yang dia hadapi, dia tetap peduli. Sehingga hubungannya dengan jemaat yang ada di Filipi bisa tetap dekat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita bisa tetap peduli kalau kita tidak egois. Kita bisa tetap peduli di tengah-tengah segala kesulitan, kesukaran hidup yang kita hadapi. Kalau yang kedua saya melihat kita tidak terlalu mengasihani diri. Bapak Ibu bayangkan kondisi Paulus di penjara seperti apa. Kalau dia sangat mengasihani dirinya, dia bilang saya aja susah, gimana mau memperhatikan orang lain. Tapi saudara, Paulus belajar tidak terlalu memperhatikan dirinya sendiri. Terlalu mengasihani dirinya sendiri. Karena dia tahu mungkin ada orang yang lebih sulit daripada dia. Saudara, hari ini kita susah memperhatikan atau peduli dengan orang lain karena seringkali kita merasa kita ini yang paling susah. Kita ini yang paling sulit. Sehingga kita tidak lagi punya mata dan telinga dan untuk memperhatikan orang lain yang ada di sekeliling kita. Berbeda dengan Paulus juga jemaat yang ada di Filipi. Di tengah-tengah segala kesulitan mereka tetap memperhatikan orang lain. Mereka tidak mengasihani diri mereka terlalu berkelebihan. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam Alkitab, di dalam Injil Lukas pasal 21 tentang seorang janda yang miskin itu saudara. Saya membaca beberapa penafsir mengatakan kenapa janda yang sangat miskin itu. Dia rela memberi persembahan karena yaitu sikap itu. Dia berpikir pada waktu dia memberi persembahan bukan persembahan mingguan atau rutin tapi persembahan sukarela. Karena pada waktu dia memberi persembahan dia bilang dalam hatinya, jangan-jangan ada orang lain yang lebih sulit daripada saya. Bapak Ibu hari ini di tengah-tengah masa pandemi yang sulit dan tidak menentu ini, kadang-kadang kita tidak lagi peduli dengan orang lain karena kita merasa kita ini paling menderita. Tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan. Saudara, kalau kita mau jujur, memang kita menderita. Tetapi kalau kita coba membuka mata kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara, mungkin ada di antara mereka yang jauh lebih sulit daripada kita. Oleh sebab itu, di dalam masa-masa pandemi ini, biarlah kita juga belajar peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Wujud kepedulian yang kita berikan kepada sesama kita di dalam masa-masa pandemi ini, yaitu jangan kita tidak menjauhkan diri dari sesama kita. Melainkan mari kita tetap menjaga kedekatan relasi kita dengan orang-orang yang kita kenal, sesama kita yang ada di sekeliling kita. Gereja mengupayakan segala macam cara untuk boleh mendekatkan satu jemaat dengan jemaat yang lain. Melalui ibadah online,
melalui persekutuan lewat Zoom dan alat media yang lain. Saudara, sebagaimana Ibrani pasal 10 ayat 24-25 mengatakan, jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan tersebut. Pertemuan-pertemuan ibadah tersebut. Kenapa, saudara? Karena yang pertama, kesempatan untuk beribadah itu adalah satu kesempatan yang harus diraih. Mengikuti ibadah secara online ataupun mengikuti persekutuan melalui Zoom, itu bukan selalu ada dan kita miliki. Saudara, saya teringat dalam pelayanan saya beberapa tahun yang lalu di satu gereja. Kebetulan waktu itu saya berkhotbah tentang waktu, dan salah satunya adalah waktu adalah kesempatan. Ada sepasang suami istri yang datang kebaktian, Bapak Ibu. Dan saya kaget sekali, siang-siang istrinya telepon kepada saya. Dia mengatakan, Pak, betul khotbah Bapak, bahwa waktu itu adalah kesempatan. Beribadah itu juga adalah kesempatan. Kenapa, Bu? Sambil menangis dia berkata, ternyata suami saya hari ini hadir di ibadah adalah kali yang terakhir. Selesai ibadah, pergi makan pagi, kemudian mereka keluar kota. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba suaminya anfal. Dan tiba-tiba suaminya tidak tertolong lagi. Sambil mencucurkan air mata dia berkata, betul Pak, betul yang Bapak ngomong. Bahwa kesempatan beribadah adalah kesempatan yang harus kita raih, dan mungkin kesempatan beribadah pada hari itu adalah hari yang terakhir. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kalau gereja sudah mengupayakan, mari kita menggunakan setiap kesempatan yang kita miliki untuk bersekutu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Khususnya sebagai warga gereja, kita boleh bersekutu melalui wadah-wadah yang sudah disediakan oleh gereja. Karena kesempatan berjumpa dengan mereka, itu adalah kesempatan yang harus diraih. Mungkin lain kali kita tidak punya kesempatan lagi. Kenapa penulis Ibrani mengingatkan kita untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Bukan hanya itu adalah kesempatan, tapi ternyata melalui pertemuan ibadah itu merupakan wujud kepedulian kita dengan sesama. Waktu kita hadir di dalam persekutuan atau dalam ibadah itu, menunjukkan bahwa saya peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan penulis Ibrani menambahkan pada waktu kita hadir bersama-sama bersekutu sebagai umat Tuhan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kehadiran kita saja bisa menguatkan dia, memberi satu tanda bahwa kita perhatian kepada sesama. Kehadiran kita juga itu boleh saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Luar biasa Bapak Ibu. Karena kita diingatkan bahwa persekutuan Kristen itu seperti sebuah api unggun. Dan setiap orang yang hadir dalam persekutuan itu adalah kayu-kayunya. Pada waktu kayu itu dinyalakan bersama, akan memberi semangat kepada yang lain. Tetapi Bapak Ibu, pada saat kayu itu ditarik dari kumpulan api unggun itu, kayu itu akan makin lama makin redup dan akan mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu selalu mendekatkan diri. Jangan menjauhkan diri dari sesama. Karena dengan itu kita boleh saling menguatkan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan saling memberi semangat satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini juga menjadi tanda awas bagi kita. Seringkali dalam masa pandemi ini, masalah koneksi dan masalah sepertinya tidak terlalu enak kalau hanya melihat wajah. Seringkali iblis boleh pakai itu untuk menggoda kita. Menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita gunakan waktu kita bersekutu. Karena itu adalah kesempatan yang harus kita raih. Karena dengan kehadiran kita, merupakan wujud kepedulian kita pada sesama. Dan kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Sekalipun ada jarak, kita bisa tetap dekat dengan sesama kita. Tatkala yang kedua, kita memiliki sikap yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Ayat keempat di sini dikatakan, aku berdoa untuk kamu. Di dalam kesulitan, kesukaran yang Paulus alami di dalam hidupnya,
doa merupakan sesuatu yang pertama dan terutama di dalam hidupnya. Sebagaimana dia meneladani Kristus, dia mengawali dan mengakhiri dan menjalani seluruh hidup dan pelayanannya di dalam doa. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa doa adalah kekuatan kita. Karena melalui doa sebenarnya kita berkata, Tuhan, aku ini lemah, tapi Engkau kuat. Melalui doa itulah kekuatan kita. Dan yang kedua, saya melihat melalui bagian ini, doa merupakan sarana komunikasi kita dengan Allah dan juga kita dengan sesama kita. Yaitu pada saat kita mendoakan orang-orang lain sesama kita, jarak itu terelakkan. Maksudnya, sekalipun ada jarak, tapi pada waktu kita berdoa untuk orang lain, jarak itu seakan-akan hilang. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ada seorang mengatakan bahwa doa menghilangkan jarak antara kita dengan orang yang didoakan. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat bagaimana di dalam Yohanes pasal 17, Yesus berdoa untuk para murid. Mereka mengalami satu kedekatan yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini penulis Ibrani mengatakan Tuhan Yesus menjadi juru syafaat kita. Kita ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kita melalui doa. Dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari, kita ingat ada satu lagu yang mengatakan dia hanya sejauh doa. Kita dengan orang-orang yang kita kasih sekalipun ada jarak. Tapi di dalam doa-doa kita jarak itu hilang. Kita merasakan kedekatan dengan orang-orang yang kita doakan. Bapak Ibu, bukankah itu pengalaman banyak orang tua? Ya, dalam pelayanan kadang-kadang saya mendoakan ada orang tua yang mau melepaskan anaknya sekolah di luar kota, bahkan di luar negeri. Mereka sering mengatakan, Pak, sekalipun di antara kami, saya dengan anak saya ada jarak yang jauh. Tetapi kami tetap dekat di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita merasa jauh dengan sesama kita mungkin karena kita belum pernah mendoakan mereka. Mari kita belajar mendoakan orang-orang yang kita kenal. Ya, mari kita sesama jemaat kita saling mendoakan supaya kita merasakan dan mengalami kedekatan satu dengan yang lain. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di tengah-tengah masa seperti ini kami sebagai hamba Tuhan dan semua pelayan-pelayan Tuhan membutuhkan dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudari. Ya. Bagaimana kami diberikan kekuatan, diberikan kuasa oleh Tuhan di dalam melayani Tuhan. Saya teringat satu pengalaman kecil, saya terharu sekali. Ada beberapa tahun yang lalu saya ulang tahun, ada sekelompok jemaat datang ke rumah dan mendoakan saya. Saudara, saya mau katakan dalam pengalaman pelayanan saya hampir 20 tahun jarang sekali ada jemaat yang datang ke rumah pas waktu ulang tahun mendoakan. Jarang sekali. Tapi bukan berarti Bapak Ibu setelah ini nanti waktu saya ulang tahun rame-rame datang ke rumah. Bukan itu maksud saya. Tapi saya terkesan sekali Bapak Ibu. Berapa banyak jemaat ya yang mau mendoakan hamba Tuhannya. Banyak jemaat berpikir hamba Tuhan kan sudah kuat, hambanya Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan. Kita ini cuma anak-anaknya Tuhan. Tidak, saudara. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja membutuhkan jemaat boleh mendoakan kami. Supaya kita boleh merasakan kedekatan dengan Tuhan dan kedekatan di antara kita. Itu yang kedua Bapak Ibu. Sekalipun Paulus ada di dalam penjara, jemaat Filipi ada di sisi lain yang jauh sekali, tapi mereka tetap dekat. Karena mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang ketiga, sekalipun jauh kita bisa tetap dekat, bagaimana caranya? Saya melihat yang ketiga, yaitu tatkala Paulus dan jemaat di Filipi memiliki sikap hidup yang mau berbagi. Saling berbagi hidup. Ayat 7 tadi dikatakan, bagaimana memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi kita melihat antara Paulus dan jemaat di Filipi di tengah-tengah segala kesulitan, kesukaran hidup mereka, mereka belajar berbagi. Bapak Ibu, ini tidak gampang. Di tengah-tengah kelimpahan kita kadang-kadang mudah untuk berbagi, tapi di tengah-tengah kekurangan dan kesulitan kita sulit berbagi. Tapi ini satu teladan yang indah.
Sehingga pada saat di tengah-tengah kondisi yang seperti itu mereka belajar untuk berbagi, itu akan menambah kedekatan mereka secara emosional. Sampai Paulus katakan, kamu ada di dalam hatiku. Nah Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong kita seperti Kristus juga. Dia datang ke dalam dunia, dia berbagi kehidupannya, bahkan nyawanya bagi kita. Bagaimana cara berbagi mungkin kita bertanya. Kalau saya lihat dalam bagian ini ada beberapa hal yang kita boleh lakukan di tengah-tengah masa yang sulit ini kita belajar berbagi. Pertama Bapak Ibu yang mungkin lebih mudah daripada yang lain saya katakan adalah berbagi uang. Mungkin ada yang kita bertanya bagaimana mungkin di tengah-tengah masa yang sulit ini kita belajar berbagi uang. Saudara, ada orang mengatakan jangan tunggu kita kaya baru mau berbagi uang. Saudara, saya teringat satu tulisan yang dikirimkan saya beberapa hari yang lalu. Di WA ada satu kata-kata yang mengatakan begini Bapak Ibu. Memberi uang yang kita miliki kepada orang lain tidak akan mengurangi berkat Tuhan yang kita terima. Melainkan kita mengembalikan berkat Tuhan untuk orang itu yang dititipkan Tuhan kepada kita. Saya ulangi sekali lagi. Berbagi keuangan kepada orang lain bukan berarti mengurangi berkat Tuhan yang kita dapatkan, tetapi ya merupakan cara Tuhan mengembalikan berkat Tuhan kepada orang itu melalui kita. Saudara, saya teringat kalimat ini, saya ingat saya juga dulu saudara, setelah menjadi orang Kristen, waktu mulai pelayanan saya belajar berbagi saudara. Dengan kondisi gaji atau take home pay yang masih minim, saya belajar saudara. Dan saya bersyukur setelah melewati masa itu saya lihat, saya mengaminkan apa kalimat yang tadi saya katakan di awal. Ya, saya pada waktu itu saya ingat pertama kali saya melayani Tuhan, 600.000 di Surabaya saudara ya. 60.000 per puluhan, tidak mungkin tidak kasih ya. Kita ajar jemaat kasih per puluhan, kita sendiri tidak kasih, enggak ya. 540. Kemudian waktu itu saya ada mendukung satu orang saudara saya untuk sekolah teologi 150.000 satu bulan. Berarti berapa? 540 kurang 150 berarti berapa? 540 kurang 150 390. Kemudian waktu itu saya sedang menjalin pertemanan dengan salah satu orang mahasiswa di saat saya harus kirim uang telepon 100.000. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 290.000 hidup di Surabaya all in. Ya, luar biasanya Tuhan pelihara saya dengan cara apa saudara? Ada seorang AI tinggal di belakang gereja, 2 atau 3 hari sekali dia kirim makanan buat saya. Ya, jadi masalah makanan beres. Ada satu AI ya di gereja lain, tempat teman saya pelayanan, setiap hari Jumat dia rindu mengajak hamba-hamba Tuhan makan. Setelah makan, pulang dibungkusin. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Tuhan memelihara. Ya, ada satu jemaat juga punya tambak, ya tambak bandeng. Kalau kadang-kadang panen, dia kirim 5 ekor. Jadi saya seringkali goyang sama koster gereja seminggu bersama bandeng. Ya. Begitu Tuhan memelihara dan luar biasanya Bapak Ibu. Di tengah-tengah kekurangan saya belajar memberi, saya punya anak asuh. Di mana ada satu teman saya pelayanan di pedalaman, ada anak-anak hamba Tuhan yang butuh biaya untuk sekolah. Dan setahun saya dipercayakan 1-2 anak asuh untuk saya biayai sekolahnya. Dan luar biasanya Bapak Ibu dengan kondisi yang seperti itu, saya kaget. Setiap akhir tahun saya masih punya tabungan sedikit untuk persiapan merit, ya kira-kira begitu. Luar biasa saudara. Nah di sini kita melihat bahwa uang yang kita miliki waktu kita berbagi, sebenarnya kita tidak kekurangan. Tapi Tuhan titipkan itu melalui kita untuk berbagi kepada orang lain. Itulah yang juga diyakini dan diamini oleh jemaat di Filipi. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Korintus, jemaat di Filipi adalah jemaat yang minus. Tapi mereka belajar berbagi keuangan yang mereka miliki kepada orang lain. Dan saudara, kalau kita perhatikan juga di dalam masa-masa ini kita juga bisa berbagi misalnya dengan makanan. Ya, tadi saya cerita tentang seorang AI yang suka masak bagi saya dan
Setelah saya menikah dia tetap masak, saudara. Sehingga waktu saya tidak lagi pelayanan di gereja itu, AI itu berkata waktu jumpa dengan saya, "Cuan tahu, setiap kali saya masak, saya selalu ingat Cuan tahu," katanya ya. Saudara, ternyata makanan bisa mendekatkan kita dengan orang-orang sesama kita. Di dalam masa pandemi ini kita juga tetap bisa menjaga relasi mungkin dengan kita membagikan makanan yang kita masak. Masalah lebih mungkin satu porsi dan kita ingat di gereja ada satu orang yang mungkin kita tahu yang kita rindu boleh berbagi dengan dia. Bapak Ibu, yang lebih sulit sedikit adalah waktu. Tadi saya katakan kenapa uang mudah, karena banyak orang tua bisa berbagi uang bahkan membiayai anaknya, tapi seringkali banyak orang tua tidak punya waktu bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, salah satunya saya yakin kenapa Tuhan mengizinkan pandemi ini mungkin merupakan kesempatan bagi kita membagikan waktu kita kepada orang-orang yang kita bilang kita kasihi. Tapi selama ini kita tidak memberikan waktu yang cukup bagi mereka. Tapi biarlah melalui momen ini kita diingatkan, kita mau belajar berbagi waktu. Sehingga kita bisa tetap mengalami kedekatan dengan orang-orang atau sesama kita. Yang lain kita boleh berbagi keterampilan atau keahlian yang kita miliki. Ya, hari ini kita melihat melalui media sosial banyak koki-koki baru muncul, ya. Sehingga kita melihat banyak orang share, berbagi. Saya pikir satu hal, kita boleh berbagi, ada kedekatan kita dengan sesama kita melalui hal itu, ya. Dan kalau saya perhatikan dalam bagian ini yang tidak kalah penting adalah dalam masa-masa yang sulit ini kita perlu ada teman sharing, berbagi kehidupan, suka dan duka yang kita alami. Paulus di dalam pelayanannya dia belajar berbagi, share dengan jemaat di Filipi supaya jemaat di Filipi mendoakan dan menguatkan dan menolong dia di dalam pelayanannya. Dan juga bagaimana Paulus menolong jemaat di Filipi sekalipun di tengah-tengah kesulitannya ada di dalam penjara. Dia juga belajar memperhatikan dan menolong jemaat yang ada di Filipi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ingat berbagi satu hal kecil dengan sesama akan membuat kita merasa dekat dengan orang tersebut. Bapak Ibu, dalam pengalaman pelayanan saya dan kehidupan saya mendapati ada banyak orang yang saya mungkin sudah lupa namanya. Tapi saya tidak pernah lupa pemberiannya kepada saya. Ada satu dasi saya yang diberikan, satu kali saya khotbah di satu gereja, ada satu orang datang kepada saya dan berkata, "Pak, saya memberikan ini kepada Bapak." Setelah pulang saya buka, ternyata sebuah dasi. Dan dasi itu saya senang sekali pakai Bapak Ibu. Kebetulan kali ini saya tidak pakai. Itu berkesan sekali saudara. Saya mungkin lupa orangnya siapa. Tapi saya tidak pernah lupa apa yang dia berikan bagi saya. Juga dalam pengalaman pelayanan satu kali, waktu saya khotbah di satu gereja, seorang AI datang. Ya, kasih suatu biji bakcang. Ya, saudara, saya selama di Surabaya jarang sekali makan bakcang. Ya, tapi AI itu kasih, dan saya mau katakan sekali lagi, saya lupa siapa itu AI. Tapi kemanapun saya khotbah atau saya melayani, saya selalu mengingat akan perbuatan kasih yang dia lakukan yang menyentuh hati saya. Bapak Ibu, di dalam masa-masa pandemi ini mungkin ada jarak yang memisahkan kepada kita. Tapi mari kita belajar melakukan satu hal kecil, kita belajar berbagi kepada sesama kita. Itu akan menimbulkan kesan yang mendalam dan membuat jarak di antara kita itu jadi bergeser atau membuat kedekatan kita dengan dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sekalipun ada jarak tetapi tetap dekat. Kalau kita mau belajar saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain, saling mendoakan dan saling berbagi hidup. Sehingga Bapak Ibu, tatkala kita sudah melakukan itu di dalam kehidupan kita, sekalipun ada jarak namun kita tetap dekat, maka kita akan mengalami ketenangan hidup karena kita tahu orang-orang, tahu bagaimana kondisi orang sesama kita. Kita mengalami kekuatan hidup karena kita tidak sendiri, ada teman-teman, ada sesama yang menopang kita. Ada semangat karena kita sama-sama menghadapi kesulitan, namun kita tetap saling mendukung. Bahkan ada kebahagiaan kita dimampukan untuk menikmati, menjalani, bahkan melewati masa-masa pandemi ini. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, ada Tuhan yang selalu mendukung kita dan ada sesama yang peduli, mendoakan, dan berbagi dengan kita senantiasa. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa di dalam masa-masa pandemi ini, sekalipun ada jarak di antara kami karena ada virus corona, tetapi kami boleh tetap dekat dengan sesama kami, sebagaimana hamba-Mu Paulus dan jemaat di Filipi teladankan bagi kami. Ajarlah kami di tengah-tengah kondisi seperti ini, supaya kami bisa tetap peduli satu dengan yang lain. Kami boleh mendoakan sesama kami, bahkan Tuhan, kami boleh mendukung, berbagi satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian, kami memperoleh kekuatan semangat dan dukungan dari sesama untuk menjalani masa-masa pandemi ini, bahkan melewati masa-masa pandemi ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu ada orang-orang yang peduli dengan kami, ada orang-orang yang mendoakan kami, dan ada orang-orang yang mau berbagi dengan kami, sehingga hidup kami begitu indah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah dimanapun kita berada, kita rindu mempraktekkan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita boleh saling peduli satu dengan yang lain, kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kita belajar berbagi satu dengan yang lain. Dan biarlah kehadiran kita dimanapun boleh menjadi berkat bagi sesama dan bermanfaat bagi sesama. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang kekal, pimpinan tuntunan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.